Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu pola. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara pembuatan pola. Sebelum kita melangkah ke pembuatan pola konstruksi, saya akan menjelaskan dari mana asalnya pola konstruksi itu bisa jadi seperti yang kalian pelajari. Dulu, seseorang sebelum dia membuat pola konstruksi, mereka membuat polanya atau pola badan orang tersebut langsung di badannya. Dari pola tersebut yang sudah disematkan di badan, dia akan membuat toal atau contoh sementara untuk pembuatan polanya. Sistem tersebut ya biasa kita namakan draping. Kalian akan mempelajari draping biar kalian nanti paham tentang pembuatan pola busana. Yang pertama itu kita akan membuat boleh pola badan atas dulu atau pola rok. Kita akan membuat pola rok. Jadi yang kita butuhkan adalah selembar kain ya. Kain ini boleh belacu, boleh asahi, boleh katun ya. Usahakan bahannya ini adalah bahan yang seratnya rapat. Selain itu saya punya yang namanya jarum draping. Jarumnya itu kecil seperti ini ya. Kalau orang ngomong jarum paku, jadi jarumnya seperti mirip paku ya, tapi biasanya yang beredar itu pendek, kalau ini panjang. Kemudian setelah itu saya juga butuh lagi yang namanya spidol. Ini nanti adalah untuk memberi tanda pada bagian pola yang perlu kita tandai ya. Selain itu nanti kita akan butuh yang namanya gunting kain. Yang pertama itu kita akan dari selembar kain ini kita harus ingat yang mana yang pinggiran kain ya, pinggir bagian kain biasanya atau tepi kain itu yang kita gunakan sebagai patokan untuk garis sungguhnya. Sebelum kita menempatkan ya, perlu diketahui bahwa saat kita membuat pola konstruksi terutama, kita hanya akan membuat separuh badan muka ya. Jadi kalau badan muka ini full, kita akan membuat sebagian ini saja. Kemudian pola badan belakang ini full ya, kita akan membuat separuhnya saja. Jadi separuh badan belakang, separuh badan muka, itu yang akan kita buat. Itu yang harus kalian ingat juga. Jadi saat nanti kita memotong, pada saat kita memotong, kita nanti tinggal memotongnya dua lembar, bukan 2 kali. Kalau 2 kali dalam 1 lembar nggak masalah. Biasanya kita memotong dengan dilipat. Jadi kita memotong untuk bagian muka 2 lembar, bagian belakang 2 lembar, atau bagian belakang pada lipatan hanya 1 lembar. Kita mulai. Ini TM tengah muka, ini ada 2 kupnat, satu kupnat 1, ini kupnat 2. Nah, ini garis sisi. Ini adalah cikal bakalnya pola rok. Jadinya rok seperti ini, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah pola roknya. Oke, kita akan belajar untuk pembuatan
pola rok sistem bunka. Untuk membuat pola bunka, kita akan membuat polanya dari pola belakang dulu. Jadi yang pertama ya, kita buat garis dulu, garis lurus ke bawah dengan ukuran panjang rok. Panjang roknya 55. Kita beri atas itu titik A, kemudian bawahnya titik B. Selanjutnya dari titik A itu kita turunkan ya, kita cari titik C. Titik C itu adalah tinggi panggul. Tinggi panggulnya itu 20. Itu kita beri nama titik C. Selanjutnya dari A itu kita turunkan 1 cm. 1 cm itu kita beri nama titik A aksen. Dari titik C ya, garis panggul dari titik C kita tarik garis ke kanan. Panjangnya itu adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1 untuk kelonggaran dikurangi 1. Kita namai dengan titik E. Kita buat perpanjangan garis dari A ke kanan. Itu titik D, ukurannya adalah sama dengan titik C ke E. Dari titik A kita tarik garis juga, ukurannya sama dengan CE dari 22. Dari titik B sama juga, kita buat garis seperti ini. Jadi A ke D, C ke E, B ke F itu ukurannya sama. Setelah itu kita akan membuat garis ya, lurus dulu dari E ke F. Dari E ya, dari titik E kita turunkan 10 cm. Kemudian kita keluarkan 1. Ini kita simpan dulu ya, kita simpan. Kemudian kita akan mengukur untuk garis pinggang. Ukurannya itu adalah 1/4 lingkar pinggang. Kalau muka tadi ditambah 1, kalau belakang berarti dikurang 1 ya. Kemudian ditambah 3 untuk kupnat. Ini adalah titik pinggangnya. Dari titik pinggang ini kita naikkan 0,7. Ketemu titik itu kita beri nama titik D aksen. Setelah ketemu D aksen, baru kita hubungkan A ke D aksen. Kalau sudah ketemu A aksen ke D aksen, ini adalah garis pinggang sementara sebelum ada kupnat. Kita hubungkan D aksen ke E. Kemudian dari E ini kita turunkan ke F sampai bawah seperti ini. Kalau sudah terbentuk seperti ini sudah kita jadi ukuran untuk F aksen, D aksen ke F aksen ini belum kita ketahui ya. Jadi kita ukur garisnya ini berapa. Ini 56,12. Padahal untuk panjang rok ya, panjang sisi rok ini kita membutuhkan panjangnya adalah 55 ya, 55 cm seperti panjang rok muka. Sehingga otomatis akan kita kurangi 1,12. Setelah ketemu titik ini, kita namakan titik baru ini dengan nama F aksen. Setelah ketemu F aksen, baru kita hubungkan B ke F aksen. Ini adalah untuk garis bawah rok. Ini untuk pola rok belakang sebelum diberi kupnat. Selanjutnya kita akan memberi kupnatnya. Jadi ke posisi kupnatnya 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Setelah ketemu seperti ini, kita akan menentukan lebarnya itu 3.
Kemudian panjang kupnatnya berapa? Di Meineke atau Polri itu biasanya kita sudah menentukan untuk panjang kupnatnya itu 12. Kalau pada pola Bunka, jadi untuk posisi panjang kupnat itu diukur dari tinggi panggul dikurangi 6. Kalau kita membuat secara digital polanya itu secara langsung akan membentuk seperti ini. Tapi kalau kita akan membuat secara manual, cara pembuatan kupnatnya ini itu adalah seperti ini. Titik kupnatnya jadi 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Titik itu kita tarik ke tegak lurus ke bawah ya, berpotongan dengan titik C ke E. Nah, itu kita beri tanda nilai H. Dari H itu nanti kita naikkan sekitar 6 cm. Setelah naik 6 cm, kita keluarkan atau ke arah ke kanan itu sekitar setengah cm. Dari titik I ini ya, ketemu titik I, baru dari titik G kita tarik garis ke arah I, G aksen juga kita tarik ke arah garis ke titik I. Itu untuk pola belakang seperti ini. Setelah kita tadi membuat pola rok bagian belakang, kita akan membuat pola rok bagian muka. Caranya, pertama kita buat garis lurus dulu ke bawah dengan ukuran panjang rok 55 cm. Oke. Kemudian kita beri nama titik pertama itu titik A, kemudian bawah titik B. Selanjutnya kita akan menentukan titik C. Titik C adalah titik panggul, titik garis panggul. Ukurannya tinggi panggulnya adalah 20. Dari titik A kita akan turun 1 cm. Kita beri nama titik A aksen. Selanjutnya kita akan membuat garis panggul dulu. Garis panggul itu adalah dari titik C. Dari titik C, garis panggulnya itu kita tarik garis mendatar dengan ukuran 1/4 lingkar panggul ditambah 1 untuk kelonggaran. Kemudian karena bagian muka ya, jadi kita tambah 1. Kita beri nama titik E. Kemudian titik A ini kita buat sama, garis sama dengan titik C ke E. Kemudian titik B juga sama, kita tarik garis lurus, kita beri nama titik D, kemudian titik F. Setelah kita ketemu titik ini ya, kita hubungkan titik E ke F. Dari titik E kita turunkan 10 dulu, kemudian kita keluarkan 1 cm. Kemudian ini kita simpan dulu titik ini. Kita membuat garis pinggang. Garis pinggangnya dari mana? Dari titik A ke titik D. Ini kita ukur untuk garis pinggangnya 1/4 lingkar pinggang ditambah 1, kemudian ditambah 3. Setelah ketemu titik ini, dari titik ini kita akan naikkan 0,7. Titik baru ini kita beri nama titik D aksen. Dari titik D aksen ini kita tarik garis ke titik A aksen. Ini adalah garis pinggang. Setelah ketemu titik D aksen, dari F kita tarik garis lurus ke kanan ya, bebas garisnya berapa. Kemudian dari kita bikin garis sisi dulu. Dari D aksen kita bikin garis melalui titik E. Kalau sudah, kita ukur garis ini berapa panjangnya, 55,83. Berarti karena kita butuhnya itu 55 saja, kita buat ukurannya sama dengan garis sisi pada bagian pola belakang, berarti ini kita kurangi 0,83. Setelah ketemu titik ini kita namakan dengan titik F aksen.
F aksen kita hubungkan ke titik B. Ini adalah pola rok muka sebelum ada kupnat. Selanjutnya kita akan buat kupnatnya. Dari titik A ini kita buat titik kupnatnya dulu. Itu adalah 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Dari titik ini kita akan buat kupnatnya. Untuk lebarnya kita tentukan 3, panjangnya sama seperti pola belakang. Panjang untuk kupnatnya itu adalah dari titik tinggi panggul kita kurangi 6. Kita beri nama titik ini adalah titik G, kemudian ada G aksen ya sebelahnya, kemudian H ini untuk pola muka, kemudian ini untuk pola belakang. Ini untuk pembuatan pola konstruksi sistem bunka ya. Jadi ini pola muka, ini pola belakang. Saya harapkan dari cara tutorial pembuatan pola ini kalian paham, bisa dimengerti dan bisa mempraktekannya.